Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Syihab. Hari ini kita masuk dalam KD baru, yaitu dengan tema tembang Macapat. Silakan disimak baik-baik ya. Tembang Macapat merupakan tembang atau puisi tradisional Jawa yang menceritakan tahap-tahap kehidupan manusia. Filosofinya menggambarkan tentang seorang manusia dari lahir, mulai belajar di masa kanak-kanak, saat dewasa, hingga akhirnya dia meninggal dunia. Struktur dalam aturan tembang Macapat merupakan syair. Tembang Macapat biasanya dibagi menjadi beberapa pupuh, yang setiap pupuhnya dibagi lagi menjadi beberapa nada. Setiap pupuh menggunakan metrum yang sama, yang biasanya tergantung pada watak ataupun isi teks yang diceritakan. Jumlah pada setiap pupuhnya berbeda-beda tergantung jumlah kalimat yang digunakan. Setiap nada dibagi ke dalam beberapa lari ataupun gatro, dan setiap lari ataupun gatronya dibagi ke dalam beberapa suku kata atau wanda. Jadi setiap gatro memiliki jumlah suku kata tetap dan berakhir pada vokal yang sama. Itu adalah penjelasan terkait struktur aturan dalam tembang Macapat. Dalam aturan perihal penggunaan jumlah suku kata dalam setiap gatro atau larik, ini disebut dengan istilah guru wilangan. Sementara itu, aturan perihal penggunaan vokal akhiran pada setiap gatro atau larik disebut dengan guru lagu. Jadi ya, secara rinci dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, guru gatro yaitu banyaknya jumlah baris atau larik dalam setiap baitnya. Yang kedua yaitu guru lagu, merupakan bunyi vokal akhiran kata dalam setiap baris ataupun larik. Yang ketiga adalah guru wilangan, yaitu banyaknya jumlah suku kata atau wanda pada tiap baris atau larik. Jadi jumlah guru gatro, guru lagu, dan guru wilangan tembang Macapat berdasarkan metrumnya secara rinci pada tabel berikut ini. Sekarang kita masuk dalam macam-macam tembang Macapat. Itu apa saja sih? Dalam tembang Macapat ada 11 macam tembang. Antara lain yang pertama adalah tembang pocong ataupun pucung. Yang kedua, tembang Mas Kumambang. Yang ketiga, tembang Megatruh. Yang keempat, tembang Gambuh. Yang kelima, tembang Micil. Yang keenam, tembang Kinanti. Yang ketujuh, tembang Asmorodono. Yang ke-8, tembang Durmo. Yang ke-9, tembang Pangkur. Yang ke-10, tembang Sinom. Dan yang terakhir adalah tembang Dandang Bulo. Nah, itu adalah macam-macam dalam tembang. Sekarang kita masuk dalam tembang pocong ataupun pucung. Tembang pocong sendiri itu berasal dari kata pocong, yang menggambarkan ketika seseorang sudah meninggal yang dikafani atau dipotong sebelum dikuburkan. Filosofi dari tembang pocong menunjukkan tentang sebuah ritual saat melepaskan kepergian seseorang. Dan contohnya yaitu sebagai berikut. Jumlah gatro dalam satu pupuh ada 4 gatro, yaitu mapan ewoh tinitoh dadi kang sepuh, tan kena gumampang nadyan mareng sedulure, tuwa anom aja beda traping karya. Sekarang yang nomor 2 yaitu tembang Mas Kumambang.
Tembang Mas Kumbang sendiri menceritakan sebuah filosofi hidup manusia dari mulanya manusia diciptakan. Sosok manusia yang masih berupa embrio di dalam kandungan yang masih belum diketahui jati dirinya, serta belum diketahui apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, Mas Kumambang dapat diartikan punggawa yang melakukan upacara somanistik mengucup mantra ataupun lafal dengan menembang disertai dengan sajian bunga. Itu adalah penjelasan sedikit terkait Mas Kumambang. Sekarang ada contohnya. Contoh dalam Mas Kumambang ada satu pupuh, yaitu 4 gatra. Contohnya, kang tan manut pitutur wong tua ugi panemu duraka ing donya tumekeng akhir tan wurung kasurang-surang. Masuk yang ke tembang Megatruh. Megatruh berasal dari kata megat dan ruh, artinya putusnya roh ataupun telah terlepasnya roh dari tubuh. Filosofi ini terkandung di Megatruh adalah tentang perjalanan kehidupan manusia yang telah selesai di dunia. Contoh dalam tembang Megatruh yaitu dalam tembang Megatruh ada satu pupuh ataupun 5 gatra. Contohnya, yen suwanda bae nyanyi kang kadulu, sasro bahu kang kaji, yen sasro bahu kadulu, suwanda daten kaji, den awas panunggal loro. Masuk dalam tembang Gambuh. Tembang Gambuh sendiri memiliki arti menyambungkan. Filosofi tembang Gambuh ini menceritakan mengenai perjalanan hidup dari seseorang yang telah bertemu dengan pasangan hidupnya yang cocok. Keduanya dipertemukan untuk menjalin ikatan yang lebih sakral, yaitu dengan pernikahan, sehingga keduanya akan memiliki kehidupan yang langgeng. Contoh dari tembang Gambuh yaitu ada satu pupuh ataupun 5 gatra. Contohnya adalah sekar gambuh ping catur, kang cinatur tutur kang kelantur, tanpa tutur katulo-tulo katoli, kateluwarsa kapatuh pun dadi awon. Sekarang kita masuk ke tembang Mijil. Tembang Mijil itu sendiri memiliki filosofi yang melambangkan bentuk sebuah biji ataupun benih yang lahir di dunia. Mijil menjadi tambang dari awal mula dari perjalanan seorang anak manusia di dunia fana ini. Dia begitu suci dan lemah sehingga masih membutuhkan perlindungan dari orang tuanya ataupun orang lain. Contoh dalam tembang Mijil yaitu ada satu pupuh ataupun 6 gatra. Contohnya, apaan uwes ubayeng narpati, ramuk sing kaprabon kang wis tetep rumangsa ing akeh, kalaraning raja den pakeling, laropana sing engsih wadya saprajaku. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan sedikit terkait tentang tembang yang ada dalam tembang Macapat. Itu belum semuanya, masih setengahnya lagi. Besok pekan depan Ustadz jelaskan kembali. Untuk hari ini tantangannya harus kalian tuntaskan adalah kalian harus mencari makna dari setiap contoh 5 tembang di atas di Microsoft Word dengan ukuran font 12 kalibri. Setelah itu kirim ke Classroom yang sudah Ustadz sediakan. Selamat mengerjakan, saya tunggu tantangan yang sudah kalian tuntaskan. Maksimal pengerjaannya jam 15.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.